Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini dari SMA Negeri 1 Dayakolot. Pada kesempatan ini akan membahas masalah pembelajaran, yaitu demotivasi siswa dalam belajar. Deskripsi permasalahan. Permasalahan yang sering ditemui dalam proses pembelajaran yaitu pertama, kurangnya motivasi atau disebut dengan demotivasi para peserta didik untuk belajar atau berpartisipasi dalam belajar. Yang kedua, semakin banyak siswa yang membolos pada saat jam pelajaran dimulai. Yang ketiga, pada zaman yang berkembang ini juga banyak sekali perkalian muncul di kalangan antar pelajar. Yang keempat, prestasi siswa yang semakin rendah dan mengalami kemerosotan nilai. Yang kelima adalah semakin menipisnya etika dan kesopanan dalam belajar. Permasalahan yang akan difokuskan atau dibahas pada kesempatan ini adalah difokuskan pada permasalahan demotivasi siswa dalam proses belajar. Kita akan bahas apa itu motivasi dan demotivasi. Motivasi adalah pola pikir yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan demotivasi adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang mulai kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu, misalkan di dalam pekerjaan ataupun di dalam sekolah. Faktor demotivasi. Pertama adalah guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Penyebab motivasi belajar rendah yang pertama adalah karena tidak adanya dukungan atau motivasi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Yang kedua adalah siswa tidak menyukai cara mengajar guru. Terkadang ada beberapa guru yang memiliki sistem atau cara mengajar yang tidak menarik sehingga tidak disukai oleh murid-muridnya. Yang ketiga adalah siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Harus diakui bahwa setiap siswa mempunyai bakat dan keahlian di bidang masing-masing. Misalnya, anak yang tidak pandai belajar matematika terkadang memiliki keahlian di bidang lain. Misalnya seperti seni atau sastra. Siswa dengan kemampuan seperti ini perlu dipahami oleh guru dan diberikan metode pembelajaran yang menarik. Yang keempat adalah motivasi dalam diri siswa yang lemah. Ada banyak siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar, padahal sesungguhnya motivasi harus dicari dari dalam diri sendiri sebelum motivasi tersebut keluar. Oleh karena itu, setiap siswa perlu memiliki kesadaran untuk aktif belajar agar bisa berprestasi. Yang kelima adalah siswa yang bermasalah. Masalah bisa menghampiri siapa saja, baik orang dewasa maupun siswa. Bagi siswa yang kehilangan motivasi belajar, hal ini bisa sebabkan karena siswa tersebut cukup bermasalah, misalnya bergabung dalam geng motor, salah pergaulan, atau sering terlihat tawuran dan lain sebagainya. Yang keenam adalah kurang perhatiannya orang tua. Permasalahan lain yang menyebabkan siswa tidak bersemangat belajar adalah karena merasa kurangnya perhatian dari orang tua di rumah. Orang tua yang jarang di rumah dan sibuk dengan urusannya sendiri terkadang membuat anak merasa terlantar sehingga tidak berminat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dampak demotivasi pada siswa. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik akan menunjukkan hasil belajar yang baik pula. Usaha yang tekun dengan didasari motivasi dapat melahirkan prestasi yang baik bagi siswa yang belajar. Sebaliknya, siswa yang mengalami demotivasi akan mendapatkan hasil belajar yang kurang baik sehingga akan mempengaruhi terhadap prestasi belajar. Solusi untuk mengatasi demotivasi yang pertama adalah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam sehingga siswa tidak merasa jenuh dan bosan. Yang kedua adalah menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif sehingga menimbulkan rasa ingin terus belajar dan bersemangat. Yang ketiga adalah memanfaatkan media seoptimal mungkin sehingga siswa setiap pembelajaran mendapatkan hal yang baru. Yang keempat adalah menciptakan kompetensi. Dengan menciptakan kompetensi yang baik, menimbulkan siswa bersemangat dan selalu menjadi ingin yang terbaik. Yang kelima adalah mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini berguna untuk mengetahui apakah motivasi siswa mengalami peningkatan atau bahkan penurunan. Yang keenam adalah sampaikan motivasi secara langsung
dengan cara menceritakan keberhasilan atau kesuksesan tokoh-tokoh tertentu. Yang ketujuh adalah dermawan akan pujian. Jangan sungkan-sungkan kita menyampaikan pujian pada siswa kita ketika siswa kita melakukan hal-hal yang positif. Dari beberapa metode atau solusi yang sudah dibahas, saya mengambil salah satu cara atau metode untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang sudah dilaksanakan adalah dengan cara menggunakan metode belajar, yaitu metode role playing. Metode ini dengan melibatkan siswa dalam berakting sebagai suatu karakter dalam situasi tertentu dan menunjukkan respon yang seharusnya dilakukan. Nah, adapun kelebihan dari metode ini adalah siswa mampu mempraktikkan secara langsung, kemudian melatih rasa percaya diri di depan kelas, karena mereka harus tampil di depan teman-temannya, kemudian lebih memahami materi karena materi harus dikuasai sehingga mereka bisa tampil dengan bagus. Kemudian kelemahannya, tidak semua siswa menyukai metode pelajaran ini karena dianggap sulit karena harus menghafal di luar kepala. Kemudian metode ini akan sulit diikuti oleh tipe siswa yang introvert. Hasil dari penerapan metode role playing yang telah dilaksanakan adalah dengan menggunakan metode ini bisa meningkatkan motivasi siswa karena siswa dituntut untuk aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.